Di seluruh dunia budidaya daratan, metode penggabungan tidak terlalu terbatas, tetapi sangat sedikit yang benar-benar dapat dilakukan. Alasannya adalah kondisi jiwa yang cocok dengan ujian ini sangat keras. Su Yang dan Permaisuri telah melalui semua jenis kesulitan, serta transformasi emosional dan sublimasi, sebelum akhirnya mencapai tingkat resonansi jiwa. 5 bunga kecil tumbuh bersama dan dipraktekkan bersama, hanya jika 3 di antaranya memiliki hubungan darah yang nyata, barulah mereka bisa mencapai 5 bunga langka dalam satu. Tetapi saat ini ketiga orang tua ini juga telah menyelesaikan fusi jiwa pedang, yang tidak mudah. Setelah integrasi, kekuatan jiwa pedang dari 3 tetua telah dinaikkan ke tingkat menengah perampokan, dan bukan lagi Kaisar Wanita dan Ling Yao dapat bersaing. Kamu mundur, Su Yang berbicara dengan tenang, dan kedua wanita itu secara sadar melintas kembali, meninggalkan seluruh medan perang kosong ke Su Yang dan garis besar jiwa pedang besar memadat setelah Trinitas. Bertarung melawan kekuatan Sura, niat membunuh murni akan tertahan sampai batas tertentu. Nak, sekarang aku akan membimbingmu untuk menyelesaikan hubungan integrasi pedang manusia, dan melepaskan kekuatan kendo terkuatmu. Sudut mulut Su Yang dengan ringan terangkat, saya tahu, Anda pasti menahan beberapa trik pintar yang belum keluar. Untungnya, itu tidak mengecewakan saya. Dengan penerimaan aktif Su Yang, Soul Sword sekali lagi memasuki posisi dominan. 1 orang, 1 pedang, dan 2 cahaya jiwa secara bersamaan memancarkan fluktuasi aura tirani, yang terbagi menjadi 2 bagian oleh pedang langit itu sendiri. Dalam sekejap, kekuatan pedang tak tertandingi dan kekuatan mendominasi pedang langit terwujud. Itu adalah Changhong merah darah yang menghancurkan dunia, dengan pedang langit sebagai intinya, naik ke langit, seolah-olah itu telah menembus kekuatan langit dan bumi, membentuk cahaya pedang raksasa yang tak tertandingi, menonjol secara horizontal di antara langit dan bumi. Ya Tuhan, kekuatan semacam ini terlalu menakutkan, kan? Sepertinya menghancurkan seluruh dunia. Inikah kekuatan pedang bos? Aku sekarang semakin menantikan duel puncak antara bos dan Tuo Bayun. Ketika cahaya pedang berdarah ini turun, jiwa pedang di depannya benar-benar tercengang. Tidak, segera berpisah, atau kita semua akan mati. Sudah terlambat. Kekuatan pedang ini mungkin terakumulasi selama ratusan ribu tahun. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita hentikan. Rangkullah kekuatan Shuro, bahkan jika patah dan tulang, kita akan mendapatkan kehidupan abadi di bawah bimbingan Shuro. Petik 2. Ketiga tetua jelas telah dicuci otak sampai batas tertentu oleh kekuatan Shuro jauh di dalam jiwa mereka. Mereka telah mengandalkan dan menyerah pada kehendak Shuro, yang ditakdirkan untuk benar-benar kehilangan dominasi mereka atas jiwa mereka. Ketika kekuatan dominasi yang diambang batas ini datang, mereka tidak punya pilihan. Gemuruh, jiwa pedang gabungan mulai bermutasi lebih jauh, dan nyala api abu-abu putih mengeluarkan raungan histeris, dan nyala api perak cerah membungkus cahaya pedang gabungan, membuat gelombang perjuangan sekarat di depan kekuatan Su Yang. Hancurkan, ledakan, dipotong dengan 1 pedang, dan 2 kekuatan bertabrakan di udara. Kekuatan ini yang telah melampaui tingkat pertengahan kesengsaraan dan mencapai puncak langsung merobek hukum ruang paralel, meninggalkan celah besar di bagian atas kekosongan di seluruh ruang. Lihat, di celah itu, nafas Shuro juga terkondensasi. Sepertinya Tuo Bayun seharusnya pergi dari sana. Itu juga tempat terlemah di ruang paralel ini. Long Kun dengan bersemangat menunjuk ke langit, pada saat yang sama, setelah pedang Su yang digabungkan menjadi satu, dia berubah menjadi pedang, dan cahaya dan bayangan langsung menembus tubuh jiwa pedang yang kosong dan lemah dari 3 tetua. Engah, darah ketiga tetua menyembur dan terbang pada saat yang sama, dan keadaan gabungan itu hancur. Dengan kekuatan Su Yang, mereka benar-benar dapat memusnahkan mereka, tetapi dia tidak melakukannya, dan dia tidak berhati lembut. Su Yang ingin belajar lebih banyak dari mereka bahwa Osu Yadao tidak punya waktu untuk tampil. Ren Jian meninggalkan tubuhnya, Su Yang dengan tenang berjalan ke depan orang tua itu, masih dengan ekspresi acuh tak acuh. Bahkan jika Anda bermandikan kekuatan Shuro, Anda tidak lebih dari itu. Sekarang, saya ingin mendapatkan beberapa petunjuk berguna dari ingatan Anda. Dengan lambaian besar tangannya, Su Yang mengunci garis besar lelaki tua itu di tengah perampokan. Kepalanya ditekan di telapak tangan Su Yang, kekuatan menelan tirani mulai dilepaskan, dan fluktuasi mental yang menakutkan mengalir ke Su. Pikiran yang dalam bentuk energi khusus. Jadi, tebakan kita semuanya benar. Tuo Bayun telah dipanggil oleh jiwa Shuro untuk pergi.
Ada 8 fosil hidup dari Liga Pedang Jin Utara yang pergi bersamanya. Kita tidak boleh membiarkan kelompok ini pergi dengan selamat, gundukan, jika tidak akan ada kedamaian di dunia. Petik 2. Suara jiwa Su yang dengan cepat menutupi tim dan pada saat yang sama menarik telapak tangannya, dan asal-usul Shuro pada sesepuh yang melintasi alam kesusahan tampaknya dibubarkan sesuai dengan itu. Petik 2. Saudaraku, kamu. Kedua tetua di dekatnya dengan jelas menemukan bahwa aura asura pada saudara ini yang melintasi alam kesengsaraan telah benar-benar menghilang. Hah, sepertinya aku telah membuat penemuan yang sangat penting. Su Yang, beberapa kekuatan di tubuhmu tampaknya mampu memurnikan kekuatan sura. Ini terlalu luar biasa. Apakah ada rahasia yang lebih dalam yang tersembunyi di tubuhmu? Su Yang merenung sejenak terlepas dari pengalamannya sendiri dalam mengolah negara Wanzongqi saja. Pengalaman paling istimewa adalah integrasi bagian dari asal-usul Ratu Iblis Elisa. Mungkinkah kekuatan Elisa berperan? Su Yang secara singkat menceritakan masa lalu antara dirinya dan Iblis, tetapi Sol Jian tidak dingin tentang itu. Seharusnya, kekuatan klan Iblis memiliki banyak kesamaan dengan kekuatan Sura, tapi tidak ada aura yang sangat agresif dan ganas semacam itu. Keduanya seharusnya tidak saling menahan diri. Su Yang punya ide, dan tiba-tiba teringat prajurit terakota kuno yang telah dibawa ke dalam hatinya. Melihat hatiku sendiri untuk pertama kalinya, baru kemudian menemukan ada sesuatu yang salah. Ternyata dia baru saja menyerap kekuatan roh dari perbaikan pedang lama di alam kesusahan, dan secara tidak sengaja menyedot sebagian dari kekuatan yang dipenuhi oleh kekuatan sura ke dalam tubuhnya. Prajurit dan prajurit kuno yang tertidur di lautan pikiran menelan aura ganas ini sebagai makanan. Meskipun Su Yang tidak tahu alasannya untuk sementara waktu, dia selalu merasa bahwa ini bukan pertanda baik. Jiwa-jiwa yang disusupi oleh kekuatan sura akan dihitamkan sampai batas tertentu, jika para prajurit dan prajurit kuno yang dilindungi oleh diri mereka sendiri ini menjadi sekelompok setan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah merasakan apa yang dipikirkan Su Yang di dalam hatinya, jiwa pedang juga menunjukkan warna yang serius. Tampaknya memang ada banyak variabel dalam tubuhmu. Sekarang kamu terkubur di dalam gundukan, aku takut takdirmu akan terbalik. Kamu harus membuat setiap pilihan, jika tidak sedikit kecerobohan akan selamanya. Su Yang tahu bahwa pedang jiwa mengatakan ini untuk kebaikannya sendiri, tetapi dia sangat tenang tentang hal itu. Jangan khawatir, takdirku selalu ada di tanganku sendiri. Tidak ada yang bisa mengendalikanku. Sekarang langit pun ada di tanganku. Apa menurutmu aku akan jatuh? Sword Soul tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya harap begitu. Itu ada di sana. Su Yang menunjuk ke langit di atas. Aura pelanggaran hukum barusan terdengar samar, dan itu pasti arah yang ditinggalkan Tuo Bayun. Setiap orang hampir mencapai konsensus tentang masalah ini, mereka tidak ragu-ragu lagi dan mengikuti perwalian spiritual yang kuat dari Su Yang dan Permaisuri ke langit, dan bergegas ke ruang paralel berikutnya. Tapi kali ini, ketika semua orang berangsur-angsur menjadi sadar, mereka menyadari bahwa ada adegan luar angkasa seperti bintang besar di depan mereka. Seolah-olah lompatan di babak ini benar-benar datang ke langit berbintang yang bersinar. Tentu saja, semua orang tahu bagaimana ini bisa menjadi langit berbintang yang sebenarnya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa timnya tampaknya telah jatuh ke dalam ilusi. Dan ini, jelas seseorang melakukannya dengan sengaja. Selamat datang, di Jiuxing Tianluo Great Array. Saya adalah 15 Lang dari dinasti Jin Catur Utara, salah satu pemimpin pelayan yang mulia. Sia-sia, garis besar itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan gema-gemuruh di telinga menjadi sangat kuat. Apa sih yang terjadi? Apakah tempat ini benar-benar ruang fantasi murni? Kenapa aku bisa merasakan fluktuasi yang kuat dalam hukum atmosfer? Permaisuri jarang memiliki momen gelisah seperti itu, karena dia, yang memiliki kekuatan mental terkuat, merasakan rasa pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini, yang tidak membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi jenis kekuatan yang tidak dapat digunakan tampaknya sangat luar biasa ditekan. Terasa sangat kesal. Kalau tidak salah, ada hukum independen di ruang ini, membentuk aturan sistem khusus, dan di antaranya, ada aturan ilusi terlarang. Begitu kita memasuki ruang ini, ilusi Anda harus ada. Tidak ada cara untuk menggunakannya. Petik 2. Mendengar kata-kata Su Yang, sebagian besar orang memiliki pemahaman yang jelas. Saat ini, ruang ini lebih seperti permainan yang diatur oleh pihak lain. Ketika Anda datang ke sini,
Anda harus mematuhi aturan permainan yang ditetapkan oleh pihak lain, kecuali jika Anda dapat langsung menggunakan kekuatan yang kuat. Hukum merobek ruang lolos, jika tidak, Anda harus mengikuti aturan permainan yang ditetapkan oleh lawan dan mengalahkan lawan. Benar saja, itu adalah Su Yang, lawan yang bisa membuat keluarga Tuoba cemburu. Tapi kali ini, Anda takut tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan magis Anda lagi. Anda hanya bisa menjadi pion saya seperti semua orang lain. 15 Lang tampak sangat percaya diri, melambaikan tangan kosongnya dengan ringan. Su Yang dan yang lainnya mulai mengedipkan bintang terang mereka dengan sinar berbeda di atas kepala mereka. Tampaknya kepala setiap orang sesuai dengan bintang, dan pemaksaan spiritual yang kuat terselubung dalam diri setiap orang. Setiap orang tampaknya memiliki hukum represif yang sama sekali berbeda. Agar adil, jenis undang-undang luar angkasa yang hampir disesuaikan secara pribadi ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Terlihat bahwa kemunculan Lang 15 ini pada dasarnya adalah permainan yang dibuat oleh Tuoba Yun secara pribadi di pagi hari untuk mencegah tim Su Yang. Akhirnya, itu berguna saat ini. Hehe, dalam rangka menghadapi kita, keluarga Tuoba benar-benar bersusah payah, tapi yang ingin aku ketahui sekarang adalah, kemana Tuoba Yun pergi, menara ketidakbatasan. Aura Jukulang berfluktuasi sejenak. Meskipun dia berusaha menyembunyikannya sebanyak mungkin, bagaimana detak emosinya bisa menangkap Su Yang dan wawasan kaisar wanita. Mengapa orang yang sekarat berkata lebih banyak? Satu-satunya hal yang perlu kau lakukan sekarang adalah bermain-main denganku sesuai dengan peranku. Seperti yang dikatakan si Bulang, sebuah bintang juga turun di atas kepalanya, dan nafas kehidupan yang agung melebur menjadi bintang itu. Segera, pemandangan kosong di mana semua orang berada membentuk rute papan catur yang terjalin tak terhitung jumlahnya, dan bidak hitam dan putih meletakkan permainan akhir, dan nasib semua orang bercampur di papan catur ini. Aku pegang catur putih, kamu pegang catur hitam, setiap bidak berada di bawah tindakan hukum, menelan vitalitasmu. Tentu saja, menelan ini hanyalah bentuk penyimpanan sementara. Hanya ketika satu pihak benar-benar dikalahkan, kekuatannya hukum dapat sepenuhnya memanen vitalitas Anda yang hilang. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah permainan hidup dan mati, dan Anda dapat mengumpulkan kebijaksanaan umum dari Anda semua untuk bermain melawan saya. Su Yang, saya mendengar bahwa Anda telah mengalahkan pemain catur muda di kompetisi internal akademi sebelumnya. Orang itu adalah murid sekte saya dan sosok paling menonjol di antara generasi pecatur muda. Sangat disayangkan bahwa setelah kalah di tangan Anda, dia sangat terpukul. Petik 2. Su Yang mencibir, saya sampah, dan menyalahkan saya karena memenangkan dia. Saya tidak memaksanya bermain catur dengan saya. Huff, kamu tidak perlu terlalu sombong. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat dan melihat kekuatan Santo Catur nomor 1 di 3000 negara bagian. Aku akan mengingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Peraturan bintang 9 jatuh di sini bukan apa yang bisa Anda hadapi sekarang. Bahkan jika Anda memiliki kesempatan untuk menghancurkan ruang ini bersama-sama, lebih dari setengah orang akan mati. Jangan mencoba bermain-main dan menghadapi kenyataan. Petik 2. Jukulang tampak sangat bersemangat, baginya itu sudah cukup baginya untuk dapat menyumbangkan kekuatannya kepada keluarga Jin Tuoba Utara melalui keterampilan caturnya pada kesempatan ini. Kalau begitu berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan mulai. Su Yang tentu saja orang yang berbakat, dan dia sangat mampu di segala bidang, dan bahkan catur sulit untuk bertemu lawan. Tetapi kali ini berbeda. Dia dengan cepat menemukan bahwa permainan akhir ini dimainkan oleh 15 raja, catur putih memiliki setidaknya 20 cara untuk menang dengan mudah. Di sisi lain, meskipun catur hitam memiliki banyak bidak, situasinya sangat tidak jelas. Jika benar-benar ada duel puncak 1 lawan 1, Su Yang setidaknya yakin 50% bahwa dia akan mampu membalikkan situasi dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tapi sekarang, dengan begitu banyak orang di sisinya, itu tidak benar bahwa dia dapat mengendalikan seluruh situasi sendirian, dan dia hampir ingin menang. Tidak ada kemungkinan. Yang paling penting adalah salah satu dari banyak aturan ini adalah orang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Mereka hanya dapat bergerak sesuai dengan ide mereka sendiri, dan mengontrol bidak catur yang sesuai dengan vitalitas mereka sendiri. Apakah kamu punya cara yang baik? Sword Soul tiba-tiba berbicara dan bertanya kepada Su Yang tentang cara untuk memecahkan permainan. Tentunya dia, orang yang tidak mengerti catur,
juga bisa menebak bahwa dengan bermain catur saja, tidak akan ada peluang untuk menang. Memang ada jalan, tapi semua orang akan sedikit menderita. Dengan berlalunya waktu, peluang menang untuk catur hitam semakin kecil, dan ada semakin banyak bidak yang dipukuli dan dibunuh oleh catur putih. Setiap kali catur hitam dipecahkan, vitalitas yang sesuai akan diekstraksi sementara oleh hukum, dan orang yang sesuai akan berubah sesuai. Itu agak lemah. Ling Qingsulongkun, karena dia sama sekali tidak mengerti catur, hampir membodohi seluruh proses. Ling Yao, seorang tukang reparasi pedang yang lincah, benar-benar mengabaikan aspek ini, tetapi bagaimanapun juga, vitalitasnya lebih kuat, dan dia hanya dalam kondisi setengah lemah untuk saat ini. Yang mengejutkan semua orang, itu adalah Xiao Tuan-Tuan, gadis yang berhasil melarikan diri dari pengepungan musuh beberapa kali berturut-turut, dan tidak mengurangi anaknya secara drastis sejak awal. Tetapi ini hanya metode yang dapat dipertahankan untuk sementara, dan jika Anda ingin mengubah situasi secara mendasar, metode ini jelas tidak dapat dilakukan. Su Yang, apakah kamu benar-benar ingin berjuang sedikit? Ayo bikin kamu putus asa. Satu bidak jatuh, dan cahaya putih serta bayangan di seluruh papan catur meledak menjadi cahaya keemasan terang seketika. Jelas, ini adalah trik unik yang dirilis selama permainan. Bidak catur di seluruh papan catur tampaknya terhubung secara seri dengan susunan misterius, dan serangan catur putih tiba-tiba menjadi terlalu sengit. Dalam selusin ronde berikutnya, sejumlah besar bidak catur hitam terbunuh, vitalitas semua orang terus melemah, dan si Bulang bahkan lebih bangga karenanya. Seperti yang diketahui semua orang, Su yang telah lama diam-diam menggunakan sarana, menunggu saat dia gagal. Tua, apa menurutmu permainan catur menang atau kalah bisa menentukan nasib kita semua? Kalau begitu, kau terlalu naif. Kata-kata Su yang tidak bisa membantu tetapi membuat si Kulang menggigil secara naluriah. Apa yang Anda maksud dengan ini? Haha, ngomong-ngomong, permainan catur ini akan segera berakhir, cepat mainkan. 15 Lang berpikir bahwa Su yang telah benar-benar melepaskan perlawanan, dia sengaja membuat bom asap sendiri, dan tidak ingin segera menggunakan kekuatannya, dan akhirnya benar-benar mengelilingi bintik matahari terakhir yang mewakili vitalitas Su Yang. Selama bidak terakhir ini jatuh dan nafas terakhir dari catur hitam diblokir, permainan akan dinyatakan berakhir, dan kekuatan hukum untuk menilai pemain catur hitam akan terpicu. Pada saat itu, vitalitas semua orang yang ditelan untuk sementara akan hilang secara permanen, dan setiap orang tidak perlu menunggu untuk melihat Dewa Tuobayun, diperkirakan mereka akan sepenuhnya ditelan oleh aura garang yang kuat di sini. Hahaha, Su Yang, adakah hal lain yang ingin aku katakan? Tanpa diduga, kamu juga punya hari ini, tapi akulah yang akhirnya menaklukkanmu. Catur nomor 1 dalam 3000 Daozu tampaknya telah mencapai puncak dalam hidupnya. Dia sangat jelas tentang janji Tuobayun untuk mereka, garis mana yang dapat membunuh anggota tim Su Yang dan kembali ke dinasti Jin Utara. Setelah itu, mereka akan menerima penghargaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan keinginan terakhirnya untuk sukses di dunia, si Bulang memadatkan vitalitasnya yang tak tertandingi, dan akhirnya mengangkat tinggi bidak putih terakhir. Melihat bahwa seluruh situasi tidak dapat diubah, pemandangan yang tidak terduga akan terjadi secara tiba-tiba. Sebuah suara dingin kecil datang ke telinga 15 Lang, membuat seluruh jiwanya mandek. 15 Lang, jangan ubah niat awal Anda untuk keinginan di hati Anda. Anda jelas kalah dalam permainan catur ini. Memalingkan kepalanya tiba-tiba, orang yang si Wulang ajak bicara bukanlah orang lain, tapi sebenarnya garis besar Tuobayun. Yang mulia, Anda, mengapa Anda kembali? Ditutupi dengan aura hitam pekat, jiwa asura Tuobayun sepertinya telah bermutasi lebih parah. Matanya dingin dan hampa, dan dia menatap si Bulang dengan dingin. Ini bukan hal yang akan kita bicarakan. Intinya adalah kamu tidak boleh menyontek dalam permainan catur ini. Ini bukan permainan yang adil. Jika kamu benar-benar menang, kamu tidak akan bisa mencapai puncak catur, perbaiki dalam hidup Anda. Karena dalam permainan, Anda, akan ada noda yang tak terhapuskan. Petik 2, Yang mulia, seluruh orang Jujuro sudah mulai gemetar tanpa sadar, karena pemandangan di depannya benar-benar melebihi ekspektasinya. Siapa yang mengira bahwa orang yang secara pribadi memesan tata letaknya tiba-tiba akan muncul dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua ini salah. Pukulan jiwa yang tiba-tiba menyebabkan seluruh pikiran si Buro runtuh. Seperti yang diketahui semua orang,
ini sama sekali bukan jiwa Tuo Baiyun yang sebenarnya, melainkan jiwa lukisan Tuo Baiyun yang digambar oleh Xiao Tuan-Tuan di bawah bimbingan jiwa pedang. Dan ini adalah faktor paling kritis dalam cara Su yang memecahkan permainan. Perlu dipahami bahwa pembatasan hukum ruang papan catur ini semuanya difokuskan pada pemenjaraan dan penindasan vitalitas, tetapi tidak ada pembatasan seperti itu pada bentuk energi tanpa fluktuasi kehidupan. Setiap orang dalam permainan harus mematuhi aturan ini, tetapi lukisan jiwa yang digambar oleh kelompok kecil tidak dapat dibatasi oleh kekuatan hukum, dan bebas dari aturan. Ini berdasarkan fakta bahwa Jukurou percaya pada ruang hukumnya sendiri. Oleh karena itu, ketika si Bulang melihat jiwa Tuo Baiyun muncul, dia tidak ragu bahwa Tuo Baiyun yang ganas di depannya adalah palsu. Dia sudah mulai dicuci otak oleh sekelompok kecil jiwa lukisan. Yang mulia, sambil berbicara, si Bulang langsung berlutut di tanah dan mulai mengakui kesalahannya kepada Tuo Baiyun, memalukan karena dia sendiri bahkan tidak tahu di mana kesalahannya. Sepanjang proses, manipulasi jiwa lukisan oleh Xiao Tuan-Tuan dipandu oleh sosok merah tinggi jiwa pedang di langit, dan bimbingan jiwa pedang secara alami dipraktikkan sesuai dengan keinginan Master Su Yang. Dapat dikatakan bahwa Su Yang menggunakan cara yang sangat cerdik untuk membebaskan keinginannya dari belenggu aturan spasial dan mendominasi pikiran lawan dari level yang lebih tinggi. Sekarang, saya memerintahkan Anda untuk segera menarik arai surgawi bintang 9, dan semua kekuatan hukum dilepaskan sepenuhnya. Orang-orang ini harus dibunuh oleh saya secara pribadi. Anda tidak memenuhi syarat untuk membunuh mereka. Ini, 15 Lang agak tidak mau menjadi kenyataan, tetapi dalam menghadapi kekuatan Tuo Baiyun, dia benar-benar tidak berani mengabaikan dan menolak gagasan itu, sedikit secara tidak sengaja menyinggung Kaisar Jin Utara, hanya ada jalan buntu. Baik, 15 Lang akhirnya memilih untuk berkompromi, dan berbalik tanpa daya dan mulai memadatkan pemenjaraan hukum pelepasan jiwa, dan pada saat yang sama menghancurkan susunan surgawi bintang 9. Bagian vitalitas Su Yang yang dipenjara mulai kembali dengan cepat, tepat setelah dia baru saja pulih ke puncak, dan kekuatan hukum di sekitar bidak catur hitam di atas kepalanya benar-benar terangkat, variabel tiba-tiba muncul. Karena Xiao Tuan-Tuan dipenjara dengan sebagian dari vitalitasnya, latar belakangnya relatif lemah, dan dia tidak bisa terus mempertahankan semua dukungan mental yang dibutuhkan untuk mempertahankan bentuk jiwa lukisan dengan sempurna. Akibatnya, jiwa lukisan luar mengendalikan si Bulang mulai bergerak-gerak hebat, gaya itu juga menjadi sangat tidak stabil. Baik, seberapa pintar Jukurou, memalingkan kepalanya tiba-tiba untuk pertama kalinya, dia segera menemukan bahwa Tuo Baiyun palsu. Bajingan itu, ternyata jiwa lukisan, beraninya kau mempermainkanku. Aku ingin kalian semua mati untukku. Jujuro sama sekali tidak ragu-ragu, dan menyatukan kembali vitalitasnya yang kuat, dengan sia-sia mencoba menjatuhkan anak kulit putih terakhir sebelum lingkaran sihir benar-benar runtuh. Selama ritme panen papan final selesai, dan kekuatan disiplin datang, setidaknya semua orang kecuali Su yang akan kehilangan banyak vitalitas. Yang tidak berbeda dengan Faling. Berakhir, Baizi melepaskan gelombang vitalitas yang sangat cerah, dan dia menabrak titik pendaratan terakhir tepat saat dia melihatnya. Tapi kali ini, Su Yang telah melepaskan diri dari belenggu aturan, mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi seperti harimau yang keluar dari kandangnya, dan seluruh tubuhnya pecah dalam sekejap, dan bekerja sama dengan pedang langit, untuk memainkan cara terkuatnya saat ini untuk membunuh. Membunuh. Dengan raungan, udara hitam mengepul di sekitar papan catur, dan niat membunuh yang kuat mengunci anak kulit putih terakhir yang akan mendarat dan bergegas keluar. Pelepasan instan dari kekuatan membunuh yang menakutkan benar-benar membuat si Bulang di kehampaan tidak jauh benar-benar terpana. Aura pembunuhan semacam itu, bahkan Tuo Baiyun setelah berkah kekuatan Sura sepertinya tidak pernah memilikinya. Astaga, nafas ini, seperti yang diketahui semua orang, ini adalah cara membunuh Su Yang sendiri di bawah bimbingan jiwa pedang. Ini sudah merupakan semacam kekuatan Dao murni dalam arti tertentu, tetapi atributnya lebih agresif dan mendominasi, tetapi kekuatan substantif lebih dari satu tingkat paksaannya sebanding. Aura pedang hitam meledak, dan bidak catur putih tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali, dan mereka sekarat di bawah pembunuhan yang mengerikan ini dalam sekejap. Tidak, 15 Lang ingin menangis tanpa air mata. Melihat bahwa kemenangan akan segera tiba, retakan besar sebenarnya dirobek oleh penipuan. Ketika cacat ini dikendalikan oleh Su Yang, itu akan berkembang menjadi nyata bencana.
15 Lang akhirnya mengerti mengapa Su yang begitu berharga di mata Tuo Bayun. Orang ini benar-benar kuat, gemuruh. Bidak catur putih benar-benar dimusnahkan, dan si Bulang memuntahkan banyak nyawanya, dan budidayanya langsung diturunkan satu tingkat. Namun, dia belum menyerah. Bagaimanapun, dalam pengaturan-aturan ini, selama satu pihak memiliki cukup vitalitas, itu dapat diintegrasikan ke dalam bidak catur untuk dimainkan. Sekarang satu-satunya vitalitasnya adalah mengorbankan vitalitasnya sebanyak mungkin dan mengontrol lebih banyak bidak catur untuk melancarkan serangan. Selama ada satu keberhasilan, catur hitam akan kalah dalam semua permainan, bahkan jika ia menukar nyawanya untuk kejatuhan semua orang di tim Su Yang. Itu sangat berharga. Hah? Apakah kamu menantangku? Si Buro, Su Yang saling memandang dengan dingin. Tapi dia juga mengerti bahwa begitu bidak putih itu disuntik dengan cukup vitalitas, itu akan dilindungi oleh aturan ruang, bahkan jika itu hanya bidak, akan cukup sulit untuk menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Su Yang tidak pernah bisa menggunakan pukulan terkuat untuk melawan terus-menerus. Yang benar-benar dapat diandalkan adalah segera membunuh wali hukum di sekitar si Bulang dan membunuhnya secara langsung untuk menghentikan ancaman berikutnya dari malapetaka ini. Tampaknya dalam aturan ini, masih cukup sulit untuk membalikkan kerugiannya, dan kita hanya dapat mencoba metode ini sebelumnya. Jiwa pedang langsung lolos dari tangan Su Yang dan melonjak ke udara, melepaskan aura pedang langit yang tak tertandingi untuk mencapai sudut aturan ruang ini, berharap untuk merobek cacat dan menyerangnya. Anda mencoba untuk menunda. Su Yang menganggukkan kepalanya, tangannya sekali lagi dimulai dengan artefak Dewa Janji, satu kemajuan dan satu mundur, satu serangan dan satu pertahanan, bersama dengan Yin Yang Dao Totem, untuk menebus kekurangan konsumsi daya tempur menjadi A. Pada saat yang sama, darah rakus dalam tubuh juga mulai berperan, tanpa henti. Reinkarnasi kelahiran dan kematian dari sumber kekuatan membuat Su Yang hampir menjadi mesin gerak abadi dengan aliran kekuatan yang stabil. Nak, apa menurutmu dengan buntu denganku seperti ini, dan jika vitalitasku dikonsumsi lebih dulu, kamu akan punya kesempatan untuk kembali. Konyol. Jujuro tiba-tiba mencibir penuh kemenangan, meskipun sudut mulutnya berdarah, lengkungan dingin di wajahnya tidak pernah hilang. Samar-samar, Su Yang menebak bahwa orang ini mungkin benar-benar menahan sesuatu. Gemuruh. Tiba-tiba, saya melihat tangan Wu Langsu dengan jari virtual di kepalanya kali ini. Bidak catur yang disuntik dengan vitalitas olehnya bukan lagi satu, tapi 3. Hahaha, aku harus melihat-lihat. Ketiganya turun, bagaimana kamu bisa melawan? Su Yang sangat marah, keluargamu bisa memainkan 3 gerakan sekaligus. Kamu melanggar aturan. Benar saja, kekuatan ketiga hukum di atas kepala secara bersamaan meledakkan tubuh si Bulang. Jika Anda melanggar aturan, Anda akan dihukum oleh kekuatan hukum. Jeritan menyakitkan datang dari tubuh Wulang, mengamuk di tubuh dan jiwanya. Betapa tirani hukum itu, jika dia bukan karena identitas pemimpin ruang ini, diperkirakan dia akan diledakkan berkeping-keping sekaligus. Tidak diragukan lagi, Jujuro ini tidak berniat untuk membiarkan dirinya hidup sama sekali, tetapi bertindak sembrono dengan niat untuk bisa mengubahnya. Gila, orang ini benar-benar gila. Jangan ragu membiarkan dirinya menderita rasa sakit akibat sanksi dan nyawa. Akankah dia mati bersama kita? Long Kun mengertakkan gigi dan mengutuk si Bulang, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa saat ini, dan vitalitasnya belum kembali ke tubuhnya. Rekan satu tim di belakangnya sama saja seperti bukan apa-apa, hanya direduksi menjadi peran seorang ciptawar-menawar. Beri aku 1 menit lagi. Hanya 1 menit, suara jiwa pedang kembali ke pikiran Su Yang. Dalam 1 menit, dengan kekuatan pedang langit, pesona sialan ini pasti akan hancur. Tetapi menit berikutnya, bagi Su Yang, hampir tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Kekuatan satu orang untuk melawan 3 bidak catur yang dibungkus oleh hukum pada saat bersamaan, itu hanyalah fantasi. Ini setara dengan Su Yang yang harus menahan tabrakan putus asa dari 3 master perampokan pada saat yang sama, bukan untuk memblokir serangan mereka padanya, tetapi untuk mencegah mereka menyerang target tetap yang bersatu. Ya, aku bukan target terpadu dari serangan mereka. Jika aku bisa menemukan cara untuk menggeser kunci target dari ketiga bidak catur ini, bukankah aku bisa mencapai tujuanku? Dengan inspirasi Su Yang, pedang tirani bersinar dengan cepat mengembun di belakangnya, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan bergegas menuju 3 bidak catur. Tidak benar-benar menghancurkan mereka,
hanya untuk mengurangi kecepatan turun mereka sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, Su Yang menyegel titik pendaratan grid terakhir dengan peta jalan utama Yin dan Yang. Dalam sekejap, cahaya dao emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras, dan jantung dao naik ke langit di bawah kendali Su Yang. Tiba-tiba sebuah jejak samar hukum menghalangi niat ketiga bidak catur ini untuk berkumpul bersama untuk pertama kalinya. Kekuatan hukum masih diberkati, dan si Bulang hampir dapat merasakan bahwa vitalitasnya terus-menerus mengalir keluar, tetapi dia tidak dapat mundur. Selama dia rileks, dia tahu bahwa dia tidak akan punya kesempatan lagi. Siram aku, pemberkatan vitalitas yang gila-gilaan. Momentum ketiga bidak catur terus berkembang, dan kekuatan hukum keberkahan masih terus meningkat. Su Yang mengertakkan gigi dan menggunakan caranya sendiri untuk melawan kekuatan hukum seluruh ruang. Inisiatif seperti itu sangat jarang. 3, 2, 1, aktif. Gemuruh, pedang langit akhirnya memenuhi tugasnya, dan memecahkan celah dalam hukum ini. Pada saat-saat terakhir, dalam sekejap, kekuatan jiwa Asura yang tak ada habisnya mengalir ke arah surgawi bintang 9. Sebagai pemimpin absolut dari ruang hukum ini, kepala dari 15 anak laki-laki berada di beban, dan dengan cepat ditelan oleh kekuatan jiwa yang menakutkan. Vitalitas terakhir yang tersisa sedang sekarat, dan ketiga bidak catur itu akhirnya runtuh seluruhnya pada saat yang sama ketika diagram Yin dan Yang Tao Su yang rusak. Katup udara terakhir untuk mematikan catur hitam, akhirnya masih gagal diisi oleh si Zulang. Intervensi jiwa yang mati sepenuhnya memenuhi tubuh Wulang, menelan jiwanya, dan mengubahnya menjadi boneka dengan tubuh yang rusak, dan bahkan pupilnya benar-benar hitam. Ya Tuhan, kekuatan dari Sura yang mendominasi. Pembangkit tenaga listrik alam kesempurnaan besar bayi dewa yang hidup hancur dan menelan semuanya dalam sekejap. Tidak heran, dengan satu orang ini, seluruh dinasti kuno bisa dihancurkan. Jatuhnya Jujuro berarti makna keberadaan seluruh ruang hukum telah benar-benar hilang. Vitalitas yang dipenjara itu langsung kembali ke semua orang. Saat semua orang mendapatkan kembali penglihatan mereka, mereka dengan jelas melihat akhir yang menyedihkan dari Jujuro. Tidak bisa hidup dengan melakukan kejahatan. Satu generasi ahli catur seharusnya tidak menggunakan kata-kata seperti itu untuk menggambarkannya. Setidaknya pencarian caturnya yang gigih sepanjang hidupnya masih mengagumkan. Tapi bisa dikatakan, itu adalah manusia, yang ditakdirkan untuk tidak dapat benar-benar menyingkirkan keinginan biasa, dan keinginan untuk hak dan status telah menjadi akar penyebab akhir si Bulang saat ini. Jika dia benar-benar bisa terlepas dari dunia dan menolak menjadi Antek Tuo Bayun, dia tentu tidak akan berakhir seperti ini. Hanya Su Yang yang tidak bisa mengetahuinya. Mereka yang telah naik ke Dao zaman dahulu adalah semua orang dengan alam agung dan kebijaksanaan agung, dan hanya mereka yang di luar biasa yang dapat mengajukan pertanyaan. Tetapi Shuro membunuh begitu banyak, mengapa dia bisa berhasil memotong jalannya dan melambung ratusan ribu tahun yang lalu? Ini agak tidak bisa dimengerti. Mungkin jawaban sebenarnya, hanya Shuro sendiri yang tahu. Menara tak berujung masih menjadi tujuan pertama yang harus dikejar Su Yang dan yang lainnya saat ini. Gemuruh. Dengan pulihnya vitalitas semua orang, ruang hukum yang diciptakan oleh Jukuro ini benar-benar hancur, dan tampilan paling otentik dari ruang paralel ini dipulihkan. Mungkin itu tampak seperti medan perang kuno di sini, tetapi ditutupi oleh aura jiwa mati yang tak ada habisnya dan untuk sementara tidak dapat melihat keseluruhan gambar. Semua orang dalam tim mengambil tindakan dan dengan panik menghembuskan nafas dari jiwa-jiwa yang mati ini, hanya untuk menemukan bahwa orang mati di ruang ini sepertinya tidak ada habisnya, dan mereka tidak bisa dibunuh sama sekali. Poin ini benar-benar berbeda dari ruang paralel sebelumnya, seolah-olah itu telah menjadi sumber kekuatan Shuro. Tapi di sini, Su Yang dan yang lainnya tidak memperhatikan aura kuat Tuo Bayun yang mewarisi kekuatan Sura. Mengaum, suara jiwa naga tiba-tiba meletus pada saat ini, dan Kaisar Wanita berdiri dengan bangga di kehampaan untuk menunjukkan kekuatan raja. Dengan kekuatan jiwa naga, dia sekuat Kaisar Wanita yang mengendalikan dunia. Paksaan dari Zulong dilepaskan dengan begitu keras untuk pertama kalinya, dan itu langsung menyelesaikan medan perang kuno yang berantakan. Di sini adalah, dengan datangnya suara naga dari jiwa naga leluhur Kaisar Wanita, jiwa naga penjaga di tubuh Su yang tampaknya dapat merasakan hal ini, dan dia terbangun pada saat yang sama. Jiwa naga yang awalnya kuat hilang dalam kebingungan, melihat pemandangan aneh dan akrab di depannya, kekuatan jiwa meledak menjadi getaran yang tak terhentikan. Aku kembali, ratusan ribu tahun,
dan masih ada kesempatan untuk melihat kaisar yang dulu hebat. Semua orang terkejut. Mungkinkah adegan ini adalah medan perang dari dinasti Desolate kuno? Ya, dulu, Shuro ada di tempat ini untuk naik. Ini awalnya adalah kota negara paling makmur dari dinasti kuno, tapi berubah menjadi api penyucian dalam semalam. Ini dia. Jiwa naga penjaga tampak sangat bersemangat, dengan emosi yang tak ada habisnya dalam suaranya. Dulu laut sulit menjadi air, tapi Wushan bukanlah awan. Perubahan-perubahan dalam hidup tidak lebih dari sekejap kepulan asap, dan hanya dengan mencapai puncak sejati keabadian dapat dicapai. Gemuruh. Ada suara keras, semua orang berada di satu tempat, dan mata mereka dengan tenang menatap ke tengah medan perang di bawah. Jiwa-jiwa yang mati tidak menghilang sepenuhnya, melainkan secara teratur terkondensasi menjadi pasukan Shuro, dan jiwa-jiwa mati yang tak berujung ada di dalamnya, tekanan khusus ini. Di bawah kendali kekuatan, mereka semua berkumpul di sisi lain medan perang. Dan dikelilingi oleh jiwa mati yang tak berujung ini, seorang pria berambut panjang memancarkan nafas surah hitam di bawah keluar dari kerumunan, memandang Su Yang dan yang lainnya dengan ketidakpedulian. Selamat datang di medan perang ini. Saya adalah divisi militer dari dinasti Jin Utara. Saya beruntung bisa bertemu. Semua orang masuk angin. Nafas orang ini benar-benar berbeda dari 15 bangsawan barusan. Diperkirakan secara visual bahwa orang ini seharusnya memiliki kekuatan di atas tingkat perampokan menengah. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa dia adalah salah satu pengendali sebenarnya dari kekuatan Sura, dia seharusnya taku. Bayun mengukir sebagian dari Sura Force ke dalam tubuhnya, membuatnya menjadi anggota dari kekuatan ini. Meninggalkan orang ini di sini, Su Yang dan yang lainnya merasa bahwa medan perang ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan Tua Bayun mungkin juga memiliki niat yang lebih dalam. Anda adalah Su Yang, orang tua itu bukan omong kosong. Jika Anda dapat melewati formasi kuno pembunuhan dan perampokan pasukan jutaan jiwa saya yang mati, saya dapat membawa Anda langsung untuk menemukan yang mulia. Tentu saja, jika Anda tidak melakukannya memiliki kemampuan ini, maka medan perang kuno ini, apakah tempat pemakaman semua orang di bawah komando Anda? Petik 2. Orang ini tidak berbicara omong kosong, langsung menceritakan maksud dan tujuan, hidup dan mati, kemalangan dan berkah, dan perkelahian semua dengan kekuatan. Oke, jangan banyak bicara, ayo bertarung. Su Yang memulai, dan yang pertama jatuh di medan perang. Tidak ada batasan pada aturan ruang aturan 15 lang. Selama dia bisa menang, dia bisa menggunakan segala cara. Yang lain juga memasuki medan perang satu demi satu, dan bahkan jika konspirasi ini tidak dapat dikalahkan, sangat mungkin untuk membersihkan beberapa jiwa yang mati. Panglima Perang Revenant, keluar. Semua orang tidak menyangka bahwa konspirasi ini akan memiliki tangan belakang, dan raungan keluar, di antara jutaan tentara jiwa yang mati, ratusan pejuang jiwa yang mati mendekati puncak para dewa dan bayi muncul dari udara tipis. Apa ini? Melihat pemandangan ini, semua orang benar-benar tercengang. Orang-orang ini adalah jiwa-jiwa yang mati dari panglima perang yang teruji dalam pertempuran. Mereka tidak sama dengan biksu murni. Mereka tidak memiliki terlalu banyak keterampilan dalam menyerang dan bertahan, tetapi mereka adalah teknik pembunuhan dan pemotongan yang paling murni. Lupakan tentang kehidupan. Selama lawan bisa dibunuh, bahkan jika ngengat memadamkan api, konfrontasi antara sesama beku sepenuhnya merupakan dua konsep. Jika kita mengatakan bahwa hanya ada konspirasi ini dan pasukan tentara bermacam-macam, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, akan ada kekuatan tempur di sini. Tetapi ketika ratusan jiwa yang mati ini muncul, Long Kun dan yang lainnya segera merasakan kedinginan. Barisan seperti itu, bahkan dengan kemampuan Su Yang untuk mencapai langit, tidak akan pernah bisa menekannya sendiri. Ada terlalu banyak orang kuat. Meskipun bos dapat mengalahkan komandan konspirasi, sangat sulit untuk berurusan dengan orang yang tersisa. Bos, apa yang harus saya lakukan? Su Yang mengencangkan alisnya dan menggelengkan kepalanya dengan tegas, sekarang bukan waktunya untuk berjuang keras. Bahkan jika kita benar-benar berjuang keras, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Sepertinya sudah waktunya untuk menunjukkan kartu truf kita. Petik 2. Setelah Su Yang baru saja selesai berbicara, jiwa pedang itu diubah menjadi jiwa untuk pertama kalinya. Tidak, Su Yang, meskipun Anda adalah majikan saya tidak pernah setuju dengan Anda untuk mengambil risiko seperti ini. Apakah Anda tahu apa artinya melakukan itu? Begitu situasinya lepas kendali, konsekuensinya akan menjadi bencana.